makin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. I could sing of your love forever. 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 Selamat jumpa kembali bersama saya Gracia di Soulmate. Pada hari ini topik yang dibawakan sangat menarik karena saya juga penasaran nih mengenai hal ini, yaitu mengenai mencari Tuhan. Ada sebuah kisah mengenai seseorang yang mencari-cari Tuhan sampai mengikuti berbagai ajaran yang dunia tawarkan. Nah, pada kali ini masih bersama saya teman saya Herdi dan juga Bang Rapi sebagai pendeta muda dan juga Bang Parna sebagai pemimpin kaum muda. Oke, Shalom Bang Rapi, Bang Shalom, Parna dan shalom, Herdi. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa hari ini. Selalu Sehat-sehat. lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Mantap. Nah, kembali ke topik. Ini topiknya nih, saya juga sangat penasaran gitu, karena saya juga sendiri bingung sebenarnya mengenai topik mencari Tuhan ini. Kalau dari Bang Parna sendiri, pernah nggak sih ada pengalaman mencari-cari Tuhan gitu? Saya pernah punya pengalaman seperti ini, mencari Tuhan. Jadi waktu saya kuliah di teologi, jadi saya sangat heran ya melihat ada anak muda ya di samping saya, dia situasinya itu lagi berdoa, jadi dia bisa mendengarkan suara Tuhan gitu. Nah, saya posisinya di samping, bahkan anak muda ini bisa mendengarkan sampai banyak gitu. Nah, saya kok di mana sih Tuhan, kok dia bisa dengar tapi aku kok enggak ya gitu. Jadi itu yang membuat saya penasaran, bahkan saya terus cari baca Alkitab, Tuhan itu di mana sih gitu. Menarik. Kalau dari Herdi sendiri gimana? Cari Tuhan nggak pernah dicari ya sebenarnya. Mungkin Tuhan yang cari saya ya. Karena menurut saya kalau di dunia ini pasti ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita semua gitu. Dan ya itu Tuhan yang kita percayai gitu. Sebenarnya saya penasaran nih Bang Rapi. Sebenarnya itu kita yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari kita sih? Iya, jadi dari sisi manusianya dulu ya. Tepat seperti yang dibilang Bang Herdi tadi, bahwa biasanya manusia itu mencari sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat dari dia gitu. Itu sebabnya banyak manusia dengan caranya sendiri mencoba mencari siapa atau apa kekuatan yang lebih besar dari dia gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi firman Tuhan, bahwa kan kita udah tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Manusia sedang tersesat. Nah, manusia yang tersesat kan hanya tim SAR ya,
yang bisa menyelamatkan. Artinya orang tersesat tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kan? Nah, ibaratkan seperti itulah manusia, bahwa dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, penyelamat yang datang untuk menyelamatkan orang ini. Nah, jadi kalau dari sisi Alkitab sebenarnya Tuhan yang datang mencari manusia. Gitu. Berarti kan Bang Rafi bilang kalau Tuhan yang datang mencari manusia, dan Tuhan itu menunjukkan dirinya ke kita manusia itu apakah hanya dengan menunjukkan dirinya dari suara, atau dari apa aja sih Bang Tuhan tuh bisa menunjukkan dirinya kepada manusia gitu? Pada umumnya Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui ciptaan alam semesta yang ada. Jadi kalau kita lihat begitu indahnya alam semesta di dunia ini, kita lihat tata surya yang ada, wow, pasti kita secara manusiawi pasti ada timbul di hati kita, wow, hebat sekali orang yang menciptakan ini, kan gitu. Nah, itu sebenarnya dari sisi situnya Tuhan udah menyatakan diri bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang bisa menciptakan semua ini. Kenapa nggak Tuhan langsung datang, hai hamba-hambaku, aku Tuhan loh. Gitu. Takut kali nanti orangnya. Ya, secara umum begitu, ya kan? Tapi secara khusus Tuhan itu menyatakan diri kepada pribadi-pribadi tertentu. Ya, di zaman dulu gitu ya. Nah, pribadi-pribadi yang punya pengalaman dengan Tuhan inilah yang menuliskan pengalaman mereka, yang menceritakan pengalaman mereka kepada keturunan-keturunannya. Sehingga keturunan-keturunan ini tahu bahwa oh, ada Tuhan. Gitu sebenarnya. Seperti Abraham, Paulus, itu kan yang Ya, mengalami betul. Mereka kisah secara Tuhan. pribadi kan mengalami perjumpaan Betul, dengan iya. Tuhan di dalam pencarian mereka. Nah, pengalaman mereka itulah yang diceritakan turun-temurun. Kalau dari Bang Parna sendiri sama Herdi nih, pernah nggak sih Tuhan itu datang kepada kalian, dan dengan cara apa Tuhan datang kepada kalian? Dari Herdi dulu kali. Kalau aku nggak pernah ya Tuhan datang tiba-tiba langsung. Mungkin kalau Tuhan datang tiba-tiba langsung ke hadapan aku juga kaget. Wah, ini siapa gitu. Atau mungkin takut duluan gitu karena mungkin wah kan kita pun nggak bisa ngelihat secara detail wajahnya gimana karena Musa pun terlalu terang ngelihat ya Bang kalau nggak salah ya Bang. Gitu. Nah tapi kalau misalnya balik lagi tadi pertanyaannya apa? Gimana Tuhan, pernah nggak Tuhan datang kepada kamu gitu? Atau mungkin datangnya bisa dari suara, nubuat, penglihatan gitu? Mungkin dari dari kehidupan aku kali ya. Di saat aku lagi terpuruk gitu, tiba-tiba nggak tahu harus ngapain dan ada sesuatu yang ngasih jalan untuk menyelesaikan itu, dan secara manusia itu nggak mungkin gitu, tapi kok tiba-tiba bisa. Jadi aku percaya kalau ada sesuatu yang lebih besar dari kita, sesuatu yang lebih besar daripada manusia yang sebenarnya bisa ngatur hidup kita. Jadi ada yang membuat jalan untuk kamu gitu ya. Kalau dari Bang Parna sendiri, pernah ada pengalaman Tuhan itu datang kepada Bang Parna, entah dari apapun ya Bang, gak harus dari penampakan secara langsung. Jadi saya pernah pengalaman itu, waktu itu lagi ibadah, jadi datang seorang hamba Tuhan ke tempat di gereja saya, dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Nah, awal pertama saya nggak terima nih, masa sih Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Jadi ketika terus itu berulang-ulang, nah disitulah saya mulai menyadari bahwa Tuhan berbicara lewat pribadi seorang hamba Tuhan ini untuk menyampaikan kepada saya. Nah, tiba di saya sudah masuk ke kampus. Nah, di situ saya mulai mengalami Tuhan bahwa Roh Tuhan menyentuh. Jadi ada rasa membakar sehingga berkata-kata, berlidah-lidah, dan disitulah saya mengalami bahwa Tuhan itu ada dan hadir dalam diri saya lewat pengalaman yang seperti itu. Oke. Kalau saya mau nanya nih Bang, ada kadang-kadang orang yang emang udah dari kecil lahir tuh emang udah beragama, misalnya kalau di kita agama Kristen gitu kan. Ada yang mungkin Tuhan baru menunjukkan dirinya itu saat dia udah remaja ataupun dewasa. Nah itu sebenarnya kenapa beda-beda ya gitu waktunya, kenapa nggak semua orang yang udah dari kecil aja emang udah punya keluarga yang mendukung keagamannya dengan kuat gitu, yang udah mengenalkan Tuhannya. Kenapa ada yang mungkin udah berkeluarga baru mengerti, baru melihat bahwa Tuhan tuh ada gitu.
Ya, banyak faktor ya, terutama kalau saya sih melihatnya terutama faktor dari sisi orang tua ya. Jadi memang peranan orang tua untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga dari kecil anak-anaknya sudah mengenal Tuhan melalui pengajaran dari orang tua. Namun ada keluarga-keluarga yang tidak bisa atau yang tidak mampu mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Namun karena orang ini juga pilihan Tuhan, karena yang saya yakini bahwa Tuhan memilih orang-orang yang akan menjadi umatnya gitu. Nah, ketika orang ini misalnya salah satu umat pilihan Tuhan, maka Tuhan pun menyatakan dirinya secara pribadi kepada orang ini di usia remaja misalnya, di usia dewasa. Berarti itu tidak terlalu terlambat untuk menemukan Tuhan di umur yang sudah mungkin dewasa gitu. Ya, nggak terlambat lah. Yang penting kan di dalam hidupnya dia mengenal Tuhan mau di usia berapapun. Ya sebisa mungkin sih sejak dini ya. Tapi kan pengalaman banyak orang kan pasti berbeda. Tapi gimana orang-orang yang mungkin ada di pedalaman gitu Bang? Kan orang tuanya mungkin nggak tahu juga ada Tuhan, atau mungkin tahu ada sesuatu yang lebih besar dari mereka, tapi mereka nggak tahu Tuhan itu siapa gitu. Dan mungkin mereka lebih percaya ke adat istiadat kali ya kalau di pedalaman. Kalau itu gimana Bang? Ya, pengalaman-pengalaman yang saya dengar atau kesaksian-kesaksian dari pengalaman banyak orang yang dulunya mereka nggak kenal Tuhan, mereka bisa ketemu Tuhan melalui mimpi misalnya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi. Padahal mereka nggak tahu sebelumnya, dan maaf, agama mereka juga mungkin berbeda sebelumnya. Disitulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Tapi zaman sekarang kan melalui media misalnya, ya banyak kita mendengar tentang Tuhan, sehingga ini juga menjadi salah satu cara untuk semakin banyak orang yang bisa mendengar tentang Tuhan dan akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau gimana orang-orang yang nggak percaya gitu Bang adanya Tuhan, apakah maksudnya gimana tuh ngejelasin mereka kalau sebenarnya ada loh sesuatu yang lebih besar dari kalian gitu? Karena di sekeliling aku tuh banyak yang beneran orang nggak percaya Tuhan gitu, nggak percaya akan Tuhan menjadikan dunia ini. Mereka percayanya ada suatu proses yang menjadikan dunia ini, sehingga proses acak secara random dan jadilah bumi gitu, terus muncullah mikroba terus muncul menjadi manusia segala macam, teori evolusi. Banyak orang-orang yang seperti itu Bang. Gimana dari kerinduan aku mau ngasih tahu nih, sebenarnya ke mereka Tuhan itu ada loh, nggak seperti yang kalian bilang gitu. Ya, jadi tanggung jawab kita adalah memberitahu mereka tentang Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Dengan semampu kita, dengan sekreatif mungkin yang kita bisa sampaikan, tentunya dengan kita berdoa terlebih dahulu ya. Namun untuk akhirnya mereka menjadi percaya atau enggak, menurut saya itu bukan urusan kita lagi ya. Urusan Tuhan. Iya, urusan, karena Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Yesus, kira-kira gitu garis besarnya. Jadi memang Tuhan yang datang mencari dan menentukan pilihannya siapa yang akan menjadi umatnya tadi. Berarti Kalau mereka adalah umatnya, pasti ada cara Tuhan untuk menjamah hatinya sehingga mereka menjadi percaya gitu. Berarti kayak kisah tadi itu kan unik ya, dia itu mencari-cari Tuhan sampai mengikuti hampir mungkin semua ajaran yang dunia itu tawarkan. Kira-kira kenapa sih ada orang yang seperti itu, saking penasarannya dia sampai ikut semua ajaran gitu Bang? Kalau menurut saya di dalam diri manusia ada satu rongga yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Selama itu masih kosong, dia akan terus mencari kekayaan, keindahan dunia ini, dan apapun yang ada di dunia ini itu tidak bisa mengisi itu. Ya. Dan sekali lagi selama itu belum terisi, dia akan terus mencari.
Dan finalnya adalah ketika dia menemukan kebenaran itu, menemukan kasih Kristus dalam dirinya, disitulah kekosongan itu akan terisi dan dia akan terpuaskan oleh. Kalau misalnya tadi balik lagi ke tugas kita kan Bang Rapi bilang kita boleh ya kayak jadi penginjil, cuman tugas Tuhan yang memang menyatakan dirinya untuk orang-orang tersebut. Betul. Nah, sebenarnya sampai mana sih tugas kita itu kayak apa ya? Sampai seorang itu gimana, sampai apakah dia sampai udah mengerti Tuhan kah, tahu yang penting tahu Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada atau gimana? Ya, yang pasti kita akan terus memperkenalkan Tuhan melalui bicara kita, melalui kesaksian kita. Tapi harus ditambahkan juga melalui kehidupan kita kan. Seringkali orang bukan melihat apa yang kita sampaikan, tapi mereka melihat kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan, itu menjadi pintu yang terbuka untuk mereka masuk. Tetapi sebaliknya, kalau kita bicara tentang Tuhan, tapi hidup kita tidak pernah menggambarkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan, kamu omdo doang gitu. Kamu ajak saya ke gereja, tapi hidupmu begini kan gitu kan. Nah, jadi antara bicara dengan tindakan harus sesuai gitu. Tapi dalam pencarian itu Bang, gimana kalau misalnya mereka ketemunya Tuhan lain gitu Bang, bukan Tuhan Yesus? Ya, menurut saya selama tadi kekosongan itu belum terisi, mereka akan terus mencari. Gitu. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan di rongga hati mereka. Kalau dari Bang Parnaya sendiri nih, banyak gak sih anak-anak muda nih yang, biasanya anak muda itu kan sedang mencari jati dirinya ya. Jadi dia mungkin banyak mencari kesana kemari sampai dia akhirnya merasa puas gitu dengan apa yang dia miliki gitu. Mungkin dia juga, Bang Rafi bilang, dia merasa kekosongan itu sendiri sampai dia mencari-cari. Kalau dari Bang Parna sendiri, apakah banyak gitu anak-anak muda di komunitas Bang Parna yang mencari-cari Tuhan seperti kisah tadi mungkin? Kalau yang saya perhatikan ya, untuk saat ini mereka masih mencari untuk jati dirinya sendiri ya. Tapi ada satu anak muda, dia menemukan Tuhan itu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh si pengkhotbah. Nah, dari situ dia bisa mengalami dan menghidupinya langsung. Bahkan mengalami dan menghidupi dari ayat itu sehingga dia bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu ada gitu. Tetapi di selebihnya mereka masih mencari jati diri, masih senanglah bergaul, masih akrab dengan yang lain. Tapi untuk Tuhan itu masih berkurang gitu. Oke, saya penasaran nih, kan Bang Rafi sama Bang Parna ini kan dari jurusan teologi ya nih. Nah, ada nggak sih orang-orang yang masuk teologi itu karena dia pengen mengetahui Tuhan itu siapa gitu? Jadi dia masuk ke teologi karena dia mencari-cari Tuhan sebenarnya, makanya dia masuk ke jurusan itu supaya dia lebih mendalami tentang Tuhan itu sendiri. Mungkin dari pengalaman Bang Rafi atau Bang Parna? Kalau saya sih melihat ada memang. Gitu. Jadi mereka masuk ke jurusan teologi misalnya karena memang kerinduan untuk mengetahui dan mencari sebenarnya Tuhan itu siapa sih gitu. Karena kan semua agama menawarkan ada Tuhan kan gitu. Iya betul. Jadi saking penasarannya Tuhan yang benar itu seperti apa gitu. Kalau dari Bang Parna pernah ada pengalaman kayak gitu? Tidak terlalu itu ya. Karena saya juga melihat ya. Abang kurang perhatian kali. Betul. Jadi karena memang dari saya sendiri yang mencari Tuhan gitu. Jadi tapi tadi yang disampaikan Bang Rapi bahwa Tuhanlah yang mencari kita gitu. Saya ada pertanyaan nih Bang. Mungkin dalam proses kita mencari Tuhan, kadang kita nggak tahu yang datang itu Tuhan atau bukan. Ngerti gak? Maksudnya ya suara Tuhan atau suara? Iya, ini suara siapa sih sebenarnya? Atau suara hati gitu. Iya, kayak saya diarahkan ke sini, ini sebenarnya dari Tuhan atau bukan sih? Apakah ini dibuat dari Tuhan gitu? Gimana cara kita tahu kalau itu dari Tuhan asalnya, Bang? Ya, memang kita harus mengajarkan kepada anak-anak muda ya untuk
banyak membaca prinsip-prinsip firman. Sehingga ketika ada misalnya suara hati seperti itu atau suara yang terdengar di telinga, tinggal sesuai nggak dengan firman. Gitu. Kalau sesuai dengan firman, kemungkinan besar itu dari Tuhan, walaupun perlu diuji. Iya kan? Perlu diuji. Tapi kalau itu bertentangan dengan apa yang firman katakan, ya pasti bukan dari Tuhan gitu. Contoh cara ngujinya gimana sih Bang? Apa kita ujian gitu? Ada yang nguji, misalnya Bang Raffi nguji saya. Biasanya ada firman Tuhan berkata, 2-3 orang saksi, satu perkara sah. Artinya apa? Kalau misalnya kita dengar sesuatu dan kita bertanya-tanya ini dari Tuhan atau enggak. Cara ngujinya sesuai enggak dengan firman Tuhan? Itu yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah biasanya ada peneguhan. Nah, jadi kalau sudah ada 2 atau 3 orang yang meneguhkan, itu dari Tuhan. Gitu. Oke, berarti intinya kita itu adalah umat pilihan Tuhan ya Bang. Ya, berarti betul. Kita nggak akan bisa menemukan Tuhan siapapun gitu kalau emang kita belum menemukan Tuhan Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus lah yang hanya bisa mengisi kekosongan diri kita. Betul, gitu ya. betul sekali. Oke, berarti sekarang kita mau berdoa nih Bang buat orang-orang yang di luar sana yang mungkin juga sedang mencari-cari Tuhan. Tuhan itu di mana sih, seperti apa? Atau supaya mungkin ada dia yang itu masih ragu gitu ya. Masih ragu atau sudah menemukan tapi masih ragu gitu ya, mungkin ya. atau tidak yakin, mungkin mereka juga bingung sendiri gitu ya Bang. Mungkin di sini kita mau meneguhkan mereka, mau berdoa supaya mereka ini bisa mendapatkan jawaban dan keteguhan dari Tuhan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa buat rekan-rekan kami yang mendengar perbincangan kami hari ini, khususnya bagi mereka yang masih mencari Tuhan. Mungkin juga mereka masih ragu tentang Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menyatakan diri-Mu dengan cara yang mereka bisa pahami, dengan cara yang bisa mereka terima, sehingga mereka betul-betul menemukan Engkau ya Tuhan. Mereka betul-betul percaya kepada Engkau. Tuhan, biarlah kasih-Mu berlimpah kepada mereka, biarlah mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau, dan itu yang membuat mereka akhirnya memberi satu kesimpulan, keputusan dalam diri mereka bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka, Tuhan yang sanggup mengisi kekosongan hati mereka, Tuhan yang sanggup membela mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Terima kasih sharingnya buat Bang Raffi, Bang Parna, dan juga Herdi, sangat memberkati. Oleh karena itu sampai sini dulu topik kita hari ini mengenai mencari Tuhan. Saya berharap untuk sahabat-sahabat yang di luar sana yang merasakan pergumulan yang sama supaya bisa ditubuhkan oleh Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan Yesus yang mengisi kekosongan hati sahabat semua. Nantikan topik-topik Soulmate di minggu-minggu selanjutnya, dan share video ini kepada sahabat lainnya yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.